Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Elvi Ridho Hidayati, Fatimah, dan Isna Soimatun. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai validitas dan reliabilitas penilaian. Perkenalkan, nama saya Fatimah. Di sini saya akan mengawali pembahasan tentang validitas penilaian. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian validitas penilaian. Apakah validitas penilaian itu? Validitas penilaian adalah ketepatan atau seberapa cermat sebuah simpulan yang didapatkan dari interpretasi skor tes. Nah, validitas penilaian itu berkaitan dengan kemampuan instrumen penilaian dalam menyajikan informasi yang tepat tentang kondisi anak yang dinilai. Validitas atau kesahihan tes menunjuk pada konsistensi atau keakuratan dari suatu tes. Ada dua pertanyaan yang berkaitan dengan validitas, yaitu yang pertama, apa yang diukur dari tes tersebut? Dan yang kedua, bagaimana konsistensi pengukurannya? Suatu tes dikatakan mempunyai validitas apabila tes tersebut dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, teman-teman, untuk memperjelas pembahasan tentang pengertian validitas penilaian ini, maka kita ambil contoh yang umum. Misalnya, apabila kita ingin mengukur berat suatu benda, maka tentu saja kita akan menggunakan alat ukur timbangan. Karena apa? Karena timbangan adalah alat ukur yang benar atau valid untuk memberikan informasi terkait dengan berat suatu benda. Tidak mungkin kita menggunakan meteran untuk mengukur berat suatu benda, karena sudah jelas bahwa meteran merupakan alat ukur untuk mengukur panjang atau luas suatu benda. Selanjutnya adalah contoh bagaimana validitas penilaian dalam kegiatan belajar mengajar. Misalnya, pada saat seorang guru ingin menyajikan tes untuk menguji kemampuan berhitung siswa dalam matematika. Tentu saja tes yang disajikan harus dapat mengukur kemampuan siswa dalam berhitung. Misalnya, pada soal tes tersebut mengandung penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian. Tidak mungkin tes tersebut dapat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam membaca, karena tes tersebut valid atau dikhususkan untuk membuat pengukuran tentang kemampuan siswa dalam berhitung. Macam-macam validitas penilaian. Untuk yang pertama yaitu validitas logis atau rasional. Validitas ini diperoleh atas dasar hasil pemikiran yang logis atau masuk akal menggunakan rasio atau daya nalar. Misalnya, soal tes berhitung merupakan instrumen tes yang valid untuk mengukur kemampuan berhitung siswa. Nah, yang kedua yaitu validitas empiris. Empiris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berdasarkan pengalaman, yaitu terutama yang diperoleh dari penemuan, percobaan, atau pengamatan yang telah dilakukan. Jadi, kalau validitas logis atau rasional tadi berdasarkan dengan logika atau rasio, maka validitas empiris ketepatan mengukur didasarkan pada hasil analisis atau hasil pengamatan di lapangan. Misalnya, apakah soal tes yang tadi dibuat untuk mengukur kemampuan berhitung siswa sudah tepat, maka diujikan secara langsung di kelas, kemudian hasilnya dapat diuji apakah sudah valid atau belum. Selanjutnya, saya Elvi Ridho Hidayati. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian reliabilitas penilaian. Reliabilitas berasal dari kata reliability yang berarti sejauh mana pengukuran dapat dipercaya. Hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pengukuran terhadap suatu objek, hasilnya sama dan tidak berubah-ubah. Reliabilitas dinyatakan dalam bentuk angka yang biasanya sebagai koefisien.
Yang selanjutnya yaitu macam-macam reliabilitas penilaian. Yang pertama yaitu reliabilitas konsistensi tanggapan. Reliabilitas ini mempersoalkan apakah tanggapan atau objek ukur terhadap tes atau instrumen yang telah digunakan sudah baik atau konsisten. Jika hasil pengukuran kedua menunjukkan ketidakkonsistenan atau pelin-pelan, maka hasil pengukuran tidak mencerminkan keadaan objek ukur sesungguhnya. Yang kedua yaitu reliabilitas konsistensi golongan butir. Reliabilitas ini berkaitan dengan kemantapan atau konsistensi item-item suatu tes. Hal ini dapat diungkapkan dengan pertanyaan, apakah terhadap objek ukur yang sama, item yang satu menunjukkan hasil ukur yang sama dengan item yang lainnya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang memengaruhi validitas dan reliabilitas. Faktor-faktor yang memengaruhi validitas yaitu yang pertama, faktor instrumen evaluasi. Yang kedua, yaitu ada faktor administrasi. Yang ketiga, pelaksanaan penilaian dan prosedur pensyukuran yang menyimpang dari ketentuan juga akan memengaruhi validitas. Jadi, seorang guru harus pandai-pandai menentukan instrumen penilaiannya agar sesuai dengan prosedur pensyukuran yang benar. Yang selanjutnya yaitu susunan kalimat dalam item terlalu sulit untuk dipahami. Ini sangat memengaruhi validitas penilaian karena seseorang anak akan mengalami kesulitan jika susunan kalimat yang dibuat oleh seorang guru itu tidak dapat dipahami. Yang selanjutnya yaitu tingkat kesulitan dan item-item tidak memenuhi syarat. Jadi dalam penyusunan sebuah penilaian atau dalam sebuah evaluasi, seorang guru harus benar-benar memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam prosedur penilaian tersebut. Yang selanjutnya yaitu siswa mengalami gangguan fisik atau emosional dalam menjawab suatu tes. Jadi kondisi fisik maupun emosional siswa harus terkontrol dalam menjawab atau dalam melakukan sebuah penilaian. Yang selanjutnya yaitu gangguan situasi pada keadaan sekitar saat tes berlangsung. Untuk selanjutnya yaitu faktor-faktor yang memengaruhi reliabilitas. Yang pertama yaitu luas tidaknya sampling yang diambil. Dalam mengambil sebuah contoh, seorang guru setidaknya tidak keluar jauh dari pembahasan atau materi yang telah disampaikan sebelumnya. Yang kedua, adanya perbedaan bakat antara peserta didik. Jadi dalam memberikan sebuah penilaian, seorang guru harus memahami terlebih dahulu kondisi dari seorang peserta didik tersebut agar mereka dapat mengerjakan atau dapat menerima penilaian yang diberikan oleh guru. Tidak membedakan antara peserta yang mungkin pandai dan mungkin tidak. Yang selanjutnya yaitu suasana dan kondisi pada saat berlangsungnya tes. Jadi seorang guru dalam memberikan sebuah tes atau penilaian seharusnya memperhatikan suasana dan kondisi siswa pada saat itu. Yang keempat yaitu jumlah butir soal. Yang kelima, homogenitas soal tes, yaitu antara soal dan materi yang telah disampaikan harus homogen. Yang keenam yaitu waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tes. Jadi seorang guru harus memperhatikan waktu dalam memberikan sebuah tes serta memperhatikan jumlah butir soalnya. Yang ketujuh yaitu keseragaman kondisi pada saat tes diberikan. Dan yang terakhir adalah kecocokan tingkat kesulitan tes terhadap peserta didik. Demikian sedikit penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.